Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita sama-sama di dalam doa pagi ini. Saya mengundang setiap kita untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberikan satu kepastian di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kami, Tuhan ada. Tuhan bersama dengan setiap kita pada pagi hari ini. Untuk itu, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka engkau akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah pujian ini menjadi doa kita. Kita minta agar Tuhan menjadikan hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini Bapak Saudara. Sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, setia kepada-Mu Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini Bapak Saudara. Katakan sama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tetap setia kepada-Mu Tuhan. Sebagai doamu kepada Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, takkan setia
kepadamu Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, amin, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia padamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau taat dan setia kepada Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami taat ya Tuhan, bukan karena kami yang hebat, tapi karena Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh ketaatan dan takut akan Tuhan, mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kerinduan kami di doa pagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Wajarku berharap hanya kepadamu, oh taat dan setia kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan bacaan tekad kita dari Nehemia. Mari kita membuka Alkitab kita Nehemia pasal pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan buat kita. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada tahun Kislew tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat yang ke-11. Setelah Nehemia berdoa, dia mengakhiri doanya dengan doa yang demikian. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, maksudnya raja. Ketika itu Nehemia adalah juru minuman raja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih pagi ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Kami rindu Tuhan, Engkau buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak yang Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beroleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Di dalam hidup kita, kita memiliki janji Tuhan. Bahkan kita ingat Tuhan Yesus berkata bahwa kita
akan memiliki hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, namun sayangnya ada anak-anak Tuhan yang berpikir dengan cara pikir dunia. Mereka berpikir, selama saya hidup dalam dunia ini, maka saya harus menikmati segala kesenangan dunia ini. Dan ketika saya mati, saya masuk surga. Itu tujuan dari Tuhan menyelamatkan saya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat, banyak orang yang memegang hanya ingatnya Efesus 2 ayat 8-9 ya, yang dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi mereka mengatakan keselamatan yang kita miliki adalah anugerah cuma-cuma. Oleh karena itu kita tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan itu. Betul Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Efesus 2 ayat 8 dan 9 tidak berhenti di ayat ke-9. Masih ada ayat yang ke-10. Ya, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mati buat kita di atas kayu salib, dan kita diangkat oleh Tuhan jadi anak Tuhan, maka ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita untuk kita hidupi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita jangan berhenti hanya di dalam comfort zone kita. Saat ini kita melihat ada orang-orang yang ke gereja, tetapi ketika kita meminta mereka ikut dalam pelayanan, banyak orang yang tidak mau terlibat. Jadi bagi mereka ke gereja itu seperti ke restoran. Mereka datang, menikmati ibadah, memberi persembahan, dan sesudah itu mereka pulang. Mereka tidak mau terlibat dalam pelayanan. Kalau kita tanya kenapa? Mereka bilang tidak ada waktu dan tidak mau direpotkan. Pasti ketika terlibat dalam pelayanan itu ada konflik, ada masalah. Oleh karena itu mereka tidak mau masuk dalam masalah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita membaca kitab Nehemia. Kitab ini mengisahkan tentang hidup seorang yang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang Yahudi, dan pada zamannya, waktu itu orang-orang Yahudi mengalami peristiwa bagaimana mereka dikalahkan oleh Persia, dan kemudian banyak dari penduduk Yerusalem yang akhirnya dibawa ke penawanan di Persia. Nah, Nehemia adalah orang yang berhasil di negeri Persia ini. Kenapa? Karena dia berhasil jadi pejabat tinggi. Dia menjadi juru minum raja. Dapat kita bayangkan, kalau dia menjadi juru minum raja, itu berarti dia adalah orang yang dipercaya oleh raja. Dia memiliki akses langsung kepada raja. Jadi kita melihat bagaimana Nehemia itu sudah sukses dan memiliki hidup yang mewah di negeri Persia ini. Namun yang menarik di sini, kita melihat ketika Nehemia mendengar dari saudaranya bahwa orang-orang Israel yang tertinggal di Yerusalem mengalami kesulitan yang besar, maka Nehemia tidak tinggal diam. Ketika dia mendengar mereka mengalami kesusahan, dia langsung merasa berat hati. Dalam ayat yang keempat dikatakan ya di sini, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ketika dia mendengar
saudara-saudaranya yang di Yerusalem mengalami kesusahan yang besar. Maka saat itu hatinya sangat susah dan dia memutuskan untuk berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup kita, apapun yang terjadi, apakah kita datang kepada Tuhan dalam doa kita? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang mengasihi Tuhan, maka kita melihat hidup mereka penuh dengan doa. Bagaimana mereka dekat dengan Tuhan. Dan bahkan di dalam kitab Nehemia yang tidak terlalu panjang ini, dicatat 9 doa dari Nehemia. Ketika dia menghadapi berbagai situasi, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doanya yang tadi kita baca, ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah di dalam pasal yang pertama ini, Nehemia memanggil Tuhan sebagai Yahweh. Itu artinya apa? Allah semesta langit. Nehemia percaya bahwa Allah adalah Allah semesta langit. Oleh karena itu dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosa akan bangsanya. Dan dia mohon pemulihan dari Tuhan bagi bangsanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat ya, di situ dicatat waktu Nehemia berdoa itu ada 4 bulan. Dia berdoa, berpuasa selama 4 bulan dan dia bergumul di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat Nehemia tidak tinggal di dalam comfort zone. Dia tidak tinggal di dalam kemewahannya dan dia melupakan saudara-saudarinya yang dalam kesulitan besar. Tapi dia justru berdoa, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan menarik di sini dikatakan Nehemia bukan hanya berdoa, tapi dia bergumul di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dalam pergumulan itu, dia mendapat keyakinan bahwa dia harus membangun kembali tembok Yerusalem. Kenapa Bapak Ibu? Sebab pada zaman itu, ketika kita tinggal dalam satu kota, maka kota itu harus memiliki tembok. Kota itu harus memiliki benteng. Kenapa? Kalau tidak ada tembok, tidak ada benteng, maka mereka mudah sekali diserang. Oleh karena itu, Nehemia tahu bahwa dia harus bertindak untuk membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan kita, doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi tidak berhenti di dalam doa saja, tetapi bagaimana kita juga bertindak. Jadi berdoa dan bekerja. Ola et labora. Ya, berdoa dan bekerja. Mungkin ada saatnya ketika kita berdoa, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya ingat di dalam surat Yakobus dikatakan, jika engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Jika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, mintalah hikmat dari Tuhan. Sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sesuai dengan khotbah kita pada hari Minggu kemarin. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan. Dan kita melihat waktu itu akhirnya Nehemia bertindak. Dia datang kepada raja dan memohon kepada raja supaya dia diizinkan untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu bukanlah satu permintaan yang mudah. Sebab pada waktu itu yang melarang pendirian tembok Yerusalem adalah raja ini. Yang menarik Bapak Ibu yang terkasih, di situ Nehemia dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan strategi yang dari Tuhan, dia dapat dengan langkah-langkah yang tepat untuk meminta itu kepada raja. Nah, Bapak Ibu kalau mau lebih dalam, Bapak Ibu bisa baca kitab Nehemia dan melihat bagaimana Nehemia adalah seorang yang punya strategi yang luar biasa. Contohnya ya,
ketika dia minta kepada raja, itu dalam suasana yang santai. Kita tahu dari mana? Waktu dia minta kepada raja, dikatakan raja bersama dengan permaisuri. Itu berarti dalam situasi raja dalam kondisi yang rileks, dalam kondisi yang santai. Oleh karena itu dia bisa menyampaikannya kepada raja permohonan ini. Dan kita juga melihat apa saja yang harus dia minta kepada raja, dia sudah gumulkan, dia sudah pikirkan, dia sudah punya strategi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di dalam ayat ke-11 yang bagian terakhir, dikatakan bahwa dia adalah juru minum raja. Bapak Ibu, ini dicatat bukan kebetulan. Ini dicatat dengan satu maksud. Bahwa dengan jabatan yang dia miliki, dia bisa langsung minta kepada raja. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan izinkan Nehemia jadi juru minum raja, itu Tuhan menghendaki Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Dalam hidup kita, banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita tahu, pasti Tuhan punya rencana. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Untuk kita menggenapi rencananya dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus percaya kepada penyertaan Tuhan. Kita percaya kepada pimpinan Tuhan. Ada kalanya kita tidak mengerti kenapa kita harus mengalami ini, kenapa kita harus melakukan hal ini yang seakan-akan terpaksa kita harus melakukannya. Tapi sesungguhnya kita tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Seperti kalau kita lihat juga bagaimana Esther Tuhan izinkan untuk menjadi ratu. Nah, Tuhan punya rencana bagaimana dia menyelamatkan bangsanya. Ketika kita melihat Yusuf, ketika Tuhan izinkan dia dijual, tetapi melalui langkah itu juga, dia juga menyelamatkan bangsanya. Melalui pergumulan kesulitan, mereka mengalami ada Tuhan yang hidup. Dan ketika mereka menghadapi tantangan yang berat, resiko yang berat, tapi di situ ketika mereka percaya, beriman kepada Tuhan, maka mereka bisa menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami pandemi ini, saya percaya Tuhan mengizinkan hal itu. Oleh karena itu jangan kita berputus asa. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami pergumulan dalam keuangan, di dalam situasi yang sulit dalam keluarga, mungkin juga dalam sakit penyakit. Bapak Ibu, percayalah sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menolong kita untuk bisa melewatinya. Seperti Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Mari berdoa, minta hikmat dari Tuhan, andalkan Dia hari lepas hari. Dan bagi kita yang mungkin pada saat ini, ketika di dalam pandemi, tapi kita tidak mengalami kesulitan, hidup kita masih cukup nyaman. Ingatlah, jangan kita tinggal dalam comfort zone kita. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk kulakukan menjadi berkat di tengah-tengah situasi ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh membaca firman-Mu. Kami bersyukur melalui kehidupan Nehemia. Kami boleh belajar Tuhan, bagaimana Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Allah yang bekerja dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Allah yang memiliki rencana di dalam kehidupan dari setiap anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa boleh berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Dan berilah kami hikmat ya Tuhan,
supaya kami boleh mengerti rencana-Mu. Dan berilah kami hati yang sungguh percaya dan bergantung penuh kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dengan kekuatan kami tidak mungkin akan mampu. Tapi biarlah ya Tuhan, kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami mampu untuk melewatinya. Bahkan kami mampu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita keluarkan suara kita. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya rindu kita belajar seperti Nehemia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita, anak-anaknya, untuk mengetahui rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita pada saat ini, di tengah pandemi yang dialami. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Kalau kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan, disertai dan dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak tinggal dalam comfort zone kami, ataupun kami mencari hal-hal yang hanya untuk kesenangan diri kami sendiri, atau keluarga kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang peduli terhadap bangsa kami, orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu, Engkau berkati jemaat-Mu, GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Solo, dan GKBJ Kerawang ya Tuhan. Engkau bekerja dalam hidup anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan Engkau menolong kami boleh berkarya di tengah pandemi ini. Berikan kami hati yang peka ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, dan bahkan Engkau akan menambah-nambah karunia, kesempatan buat anak-anak-Mu untuk boleh membagi kasih-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu, menjadi penghiburan, kekuatan bagi orang-orang yang sedang dalam pergumulan, membawa mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya juga rindu kita berdoa, khususnya pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga. Kita tahu dalam kondisi ini tidak mudah bagaimana mereka harus melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi juga mereka harus mendampingi anak-anak mereka yang sekolah online. Kita mohon Tuhan beri hikmat kepada mereka, dan biarlah ini menjadi satu kesempatan yang indah bagi mereka untuk menginvestasikan waktu mereka dengan anak-anak mereka. Dan kita rindu juga berdoa untuk anak-anak kita, baik yang masih kuliah online maupun sekolah online. Dalam situasi ini tidak mudah, mungkin mereka mengalami kebosanan, mengalami kesulitan juga. Kita doakan supaya Tuhan menolong anak-anak kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudari-saudari kami, ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah. Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu. Tuhan, tolong mereka. Biarlah mereka boleh memperoleh visi dari Engkau Tuhan, sehingga bukan hanya melalui hari dengan capek, dengan keluh kesah, tapi kami rindu Tuhan, berdoa, berkati saudari-saudari kami ini, sehingga mereka boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan, bagaimana mereka boleh mendampingi anak-anak mereka, menginvestasikan waktu mereka, bersama dengan anak-anak mereka, sehingga sungguh ini boleh menjadi satu kesempatan yang indah, kenangan yang indah di antara mama dan anak ya Tuhan, melewati masa-masa yang sulit. Dan anak-anak boleh belajar bagaimana mamanya mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu keterbatasan dari ibu-ibu
kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau, berikan kami kesabaran, kasih dan hikmat-Mu Tuhan, dan bahkan hati yang dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh melayani keluarga dan anak-anak kami dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, berdoa juga untuk anak-anak kami yang mereka kuliah online, yang sekolah online. Tuhan, dalam segala keterbatasan Kau tolong supaya anak-anak kami boleh belajar berjuang di tengah kebosanan. Mereka juga boleh dekat dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mampu, yang sanggup menolong mereka ya Tuhan. Tuhan, kami rindu, biarlah ini boleh menjadi satu kesempatan bagi anak-anak kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang, generasi yang mempunyai fighting spirit ya Tuhan, yang tidak menjadi generasi yang mengeluh, menyerah, tapi boleh menjadi generasi yang tangguh di dalam Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu, mereka tetap boleh belajar dengan baik, mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan kekuatan dari Tuhan, mengisi waktu dengan kekuatan dari Tuhan, dan bahkan mereka boleh mengambil keputusan untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan di dalam hari-hari yang Tuhan percayakan pada mereka. Jauhkan mereka dari segala yang jahat ya Tuhan. Dan Tuhan tolong mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mau berdoa untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu yang bekerja. Tuhan menolong mereka sehingga mungkin ada saatnya mereka harus ke kantor, ke pabrik. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka bagaimana mereka tetap berkarya di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu yang bekerja. Tuhan, Kau menolong mereka. Engkau menguatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Mereka tidak terjatuh di dalam dosa, tapi mereka boleh dengan kekuatan Tuhan memiliki hikmat dari Tuhan, bagaimana mereka harus bertindak di tengah pandemi ini, sehingga ketika mereka bekerja, mereka boleh bekerja dengan jujur dan mengandalkan Tuhan. Dan dengan hikmat dari Tuhan, mereka boleh mencukupi segala kebutuhan keluarga mereka. Tuhan membuat berhasil segala usaha yang mereka lakukan ya Tuhan. Dan di tengah keterbatasan, Kau juga menolong bagaimana boleh mengalami kecukupan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, pagi ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami ingat ya Tuhan, saat ini di tengah pandemi ini yang melanda seluruh dunia. Kami rindu Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua Tuhan. Biarlah di tengah situasi yang sulit ini, kami tidak mengasihani diri. Tapi Tuhan tolong kami, beri kami hikmat Tuhan. Bagaimana kami boleh melayani keluarga kami. Bagaimana kami boleh bekerja dengan baik. Dan Tuhan bahkan Engkau beri hikmat bagi kami. Bagaimana kami boleh berkarya. Menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami. Berikan kami kasih-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Berikan kami hati yang tulus. Seperti burung merpati dan cerdik seperti ular ya Tuhan. Biarlah di tengah pandemi ini justru kasih Tuhan boleh dialami oleh banyak orang. Terima kasih ya Bapa, kesempatan yang indah kami boleh berdoa bersama. Dan Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan
kasih-Mu selalu melingkupi hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan yang menolong kami melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, bahkan dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami boleh menggenapi rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati, siapkan hati setiap kami untuk beribadah pada Tuhan esok hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.